Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku bakal nyeritain sebuah kisah yang termuat dalam hadis riwayat yang berjudul Taubatnya Pembunuh 99 Jiwa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bercerita. Pada zaman dahulu, pernah ada seorang pemuda yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Dan pada masa itu, ia amat sangat menyesali perbuatannya itu. Oleh karenanya, dia berusaha untuk mencari tahu tentang orang yang menurutnya paling ahli ibadah di masa itu untuk dimintai nasihat. Setelah mendapatkan informasi tentang salah seorang rohib, ia pun pergi untuk mengunjunginya. Sampainya di sana, dia menceritakan semuanya yang telah ia lakukan kepada si rohib itu. Ia menceritakan bahwasanya dia telah membunuh 99 jiwa. Dan kemudian ia bertanya, apakah Allah masih membukakan pintu taubat untuknya? Namun dengan lantang dan tegas, si rohib itu berkata bahwa tiada lagi pintu taubat yang bisa didapatkan oleh si pembunuh itu. Karena merasa tidak terima, akhirnya si pembunuh itu pun membunuh rohib tersebut, sehingga genap sudah 100 orang yang telah ia bunuh. Karena ia kembali merasa menyesal, ia kemudian berusaha untuk mencari orang yang menurutnya paling banyak ilmunya di masa itu. Ia lantas langsung untuk pergi menemuinya. Sampainya di sana, ia kembali menceritakan semua hal yang telah ia lakukan, yaitu telah membunuh 100 orang. Ia kembali bertanya, apakah masih dibukakan pintu taubat untuknya? Kemudian dengan bijaknya, orang itu menjawab bahwasanya tiada satupun hal yang menghalanginya dengan taubat itu. Lalu ia menambahkan, ia menyuruh si pembunuh itu untuk pergi ke suatu daerah, di mana di tempat itu banyak orang yang beribadah kepada Allah. Ia memerintahkan si pembunuh itu untuk beribadah dengan orang-orang yang ada di sana, dan tidak kembali lagi ke daerah asalnya, karena daerah asalnya merupakan lingkungan yang buruk. Mendengar hal itu, si pembunuh langsung bergegas menuju ke sana. Namun naas, di tengah jalan, ia meninggal dunia. Meninggalnya si pembunuh itu menimbulkan perdebatan bagi malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat rahmat berpendapat bahwasanya orang itu telah berniat melakukan kebaikan, maka dia harus ikut denganku. Namun di sisi lain, malaikat azab membantah pernyataan dari malaikat rahmat. Malaikat azab berpendapat bahwasanya pemuda itu belum melakukan kebaikan. Dia masih berdosa. Maka dari itu dia harus ikut denganku. Mengenai hal itu, akhirnya datanglah seorang malaikat yang berwujud manusia untuk menengahi perdebatan di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat itu kemudian berkata, di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab harus mengukur jarak negeri yang paling dekat dengan si pemuda itu, itulah yang diberikan untuknya. Mendengar hal itu, malaikat rahmat dan malaikat azab melakukannya. Dan didapatlah hasil pengukuran bahwasanya negeri yang menjadi tujuannya itulah yang lebih dekat dengannya. Oleh karena itu, akhirnya malaikat rahmat pun membawa si pemuda itu bersamanya. Hal ini berarti taubatnya si pemuda telah diterima karena ia dengan tulus dan ikhlas memohon ampunan kepada Robnya. Nah, jadi begitu ya kisahnya, Masya Allah sekali. Semoga cerita tadi bisa menambah pengetahuan kita
sekaligus menginspirasi kita untuk senantiasa yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun bagi hambanya yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat, tak peduli seberapa besar dan banyak dosanya, asalkan kita tidak mengulanginya lagi. Oke, sekian. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.